Oke. Kemudian apa saja sih materi pokok yang akan kita bahas nanti? Yang pertama itu pada pertemuan 1 sampai pertemuan 6 kita akan membahas diskusi menjelaskan tentang materi pokok pertemuan 1 sampai 6, yaitu ada statistika dan penyajian data, ada notasi sigma, ada ukuran gejala pusat yang belum dikelompokkan, yang sudah dikelompokkan, kemiringan, keruncingan, ada regresi dan korelasi, dan analisa data berkala. Itu nanti tema-tema pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Nah, di pertemuan ke-7 ada kuis, ke pertemuan ke-8 ini UTS, dan pertemuan 9 sampai 10, 15, 14 itu nanti presentasi untuk nilai UAS. Jadi di sini kita tidak ada UAS yang pilihan berganda, tapi di sini presentasi kelompok. Nah, itu untuk rencana pembelajaran. Untuk buku referensi, silakan dicari yang ada di sini sumber referensinya. Ada Andi ini, penerbit Andi Offset dengan judul SPSS 17 untuk pengolahan data statistik dan sebagainya. Jadi nanti untuk landasan teori kalian cari di ke-6 buku ini tentang pengertian statistik, apa itu grafik, dan lain-lain. Kemudian berikutnya nanti pembentukan kelompok berdasarkan absensi. Jadi kalau misalnya absensinya di sini ada berapa orang? Satu kelas ada berapa orang ya? Saya cek dulu ya. Ada 37, Bu. Oh, 37 berarti 4 orang lah satu kelompok. Jadi kelompok terakhirnya ada yang 3 kelompok yang hanya 3 orang. Selebihnya 4 orang. Jadi berdasarkan absensi nanti tolong dicek. Yang penting itu 10 kelompok. Kalau ada kelompok di mata kuliah lain boleh disamain, tapi 10 kelompok. Ada nggak di mata kuliah lain kelompoknya? Ada sih sudah, Bu. Ada udah di 4/4. Per 4 orang ya? 4, ada yang 5 satu kelompok. Oh ya. Diikutin aja kelompok itu ya. Nanti tolong ketua kelasnya send ke saya kelompoknya itu ya. Bu. Ketua kelasnya. Oke. Berikutnya kita masuk ke tugas. Nah, tugas itu nanti di sini nggak usah ada LTM karena takutnya LTM-nya belum ada di ruang mahasiswa. Ada nggak LTM di kalian download di ruang mahasiswa? Kalau nggak ada, berarti nanti ada soal slide pertemuan 1 dan 2. Jadi setiap pertemuan akan diadakan kuis pilihan berganda, soalnya 5 sampai 10. Hanya pilihan berganda. Nah, ini bobotnya nanti 25. Jadi nanti nilai tugas nilai keseluruhan itu ada nilai absensi, 25 nilai nanti tugas, 30% nilai UAS. Kemudian kalau presentasi itu apa aja sih yang dinilai? Nah, ini ada presentasi presensinya atau kehadiran kalian. Dilihat dari penampilan, kerapian, disiplin, kemudian sistematika penyajiannya. Artinya slide kalian atau PPT-nya bagus nggak? Gitu. Jadi itu sistematika. Kemudian penguasaan materinya, bagaimana nanti kalian menyampaikan materi tersebut. Yang 25% lagi makalah. Makalah dari mana? Ikut andil tidak dalam pembuatan makalah. Materi penulisannya, sistematika penulisannya bagaimana. Itu yang untuk makalah. Nah, topik-topiknya ada topik distribusi, ini untuk kelompok 1 topiknya distribusi frekuensi dan jenis disk grafik, ini kelompok 1. Kemudian untuk yang kelompok 2 itu ukuran gejala pusat yang belum dikelompokkan. Jadi nanti kalian ini jangan ketukar. Yang kelompok 2 belum dikelompokkan, yang kelompok 3 yang sudah dikelompokkan. Kemudian yang kelompok 4 ini ukuran penyebaran data. Batasannya hanya sampai simpangan rata-rata, standar deviasi, jangkauan kuartil, dan jangkauan presentil. Sampai di sini saja. Kalau untuk kelompok 5, kalian membahas kemiringan dan keruncingan. Jadi tema-temanya udah ditentukan ya. Untuk kelompok 6, angka indeks tidak tertimbang dan tertimbang. Kelompok 7, regresi dan korelasi. Untuk kelompok 8, 9, 10, itu ada analisa data berkala, tapi kelompok 8 dengan metode semi-average, kelompok 9 metode moving average, kelompok 10 metode least square. Dengan catatan di sini apa? Datanya menggunakan data sekunder, artinya kalian mentang-mentang data sekunder itu harus jelas sumbernya, misalnya dari BPS, Badan Pusat
Pusat Statistik, atau kalian dari Google Trend. Data-data itu kan banyak, nanti kita bahas apa itu data. Kemudian dalam menganalisisnya, kalian di sini menggunakan Microsoft Excel atau menggunakan SPSS. Jadi keduanya. Jadi dalam menghitung nanti median, modus, kita menggunakan yang manual dengan Excel. Bisa juga Excel dengan data analis nanti. Kemudian SPSS-nya menggunakan langsung software SPSS-nya. Sampai sini ada pertanyaan untuk pertemuan dan tugas-tugasnya? Sudah jelas ya. Jadi UAS nanti tidak ada, UASnya hanya presentasi. Jadi tolong dicicil dari sekarang karena judulnya sudah diberitahu topik-topiknya. Kita masuk ke pertemuan pertama. Apa itu statistika? Statistika itu berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya itu statos. Statos atau di bahasa Inggris kan state. State itu artinya suatu negara. Nah, suatu negara itu dilihat keadaannya. Ada iklim, ada jumlah penduduknya, keadaan yang kemudian angka kelahiran, angka kematian, jumlah pengangguran. Jadi di keadaan suatu negara itu banyak data-data yang akan kita pelajari, sehingga statistika itu disimpulkan menjadi suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data, serta cara pengambilan kesimpulan secara tidak menyeluruh. Artinya nanti kalau kita mengambil populasinya di suatu negara, tidak satu-satu kita ambil, misalnya jumlah angka pengangguran, satu-satu, nggak seperti itu. Contohnya misalnya nanti penggunaan statistik untuk pemilu. Nah, untuk quick count gitu kan, kita pengambilannya, sampelnya tidak secara menyeluruh. Jadi kita anggap datanya itu nanti mewakilkan. Misalkan yang quick count, presiden si A menang dari presiden si B. Nah, quick count itu caranya diambil dari sampelnya, sampel beberapa daerahnya. Atau dalam arti sempit, data ringkas berbentuk angka atau kuantitatif. Ini pengertian. Jadi ingat, cara pengumpulan data, pengolahan, penyajian, serta kita analisis untuk cari hasil secara tidak keseluruhan. Kemudian di bidang studi statistik itu memiliki dua fase. Yang pertama itu statistika deskriptif. Kemudian yang kedua inferensi. Nah, kalau statistika deskriptif ini hanya kita pelajari tentang pengumpulannya, kemudian kita olah dan kita sajikan datanya. Sedangkan inferensi mencakup yang deskriptif. Jadi kita kumpulkan, kita olah dan kita sajikan, terus kita ambil kesimpulannya secara menyeluruh berdasarkan sampel dari populasi tersebut. Seperti itu. Contohnya misalnya kalau kita buat kue donat, misalkan ini statistik deskriptifnya kita kumpulkan bahan-bahannya. Kemudian kita olah, kita blender, kita telurnya kita campur, kemudian kita goreng atau kita panggang, kita sajikan. Nah, ini untuk statistik deskriptif. Tapi kalau inferensi, kita kumpul, kita olah, kita sajikan, terus kita rasain. Sudah disajikan, kita rasain. Ini rasa donat ini manis atau tidak? Atau donatnya keasinan? Donatnya nggak ada rasanya. Jadi itu kita bisa menarik kesimpulannya. Itu statistik inferensi. Jadi bedanya itu. Yang deskriptif hanya sampai penyajian, kalau ini sampai kesimpulan. Kegunaan statistik ada di bidang produksi, akuntansi, dan ekonomi. Namanya tadi kita masih ingat, apa itu arti sempit statistik? Data berbentuk angka ya. Ya, bidang produksi untuk menghitung jumlah produksi bisa. Kemudian untuk apa lagi? Untuk akuntansi, untuk apa akuntansi? Untuk menghitung laba dan rugi. Kalau bidang pemasaran untuk menghitung jumlah pemasaran yang ada atau pemasaran barang. Nah, ini untuk contoh yang di bidang statistik ekonomi. Enggak, bidang ekonomi aja, bidang-bidang yang lain juga. Misalkan bidang kesehatan, di kedokteran. Berapa sih jumlah warga negara Indonesia yang terinfeksi penyakit COVID? Nah, itu kan bisa dihitung dengan statistik. Kemudian pengetahuan statistik ini membantu untuk apa? Untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Nah, yang disebut variabel itu karakteristik yang ada di populasi. Contohnya ada, misalnya populasinya mahasiswa. Kamu kuliah nih. Nah, karakteristiknya apa? Hubungan pertama,
jumlah kehadiran itu satu karakteristik. Kemudian kita hubungkan dengan nilai IPK. Ada nggak hubungan jumlah kehadiran dengan nilai IPK? Nah, itu untuk menghubungkan. Ada tidak hubungannya? Tentunya saja ada, karena kalau misalnya kamu nggak hadir-hadir, berarti IPK kamu nanti akan rendah. Karena kehadiran itu termasuk di dalam nilai kan, dinilai juga seperti itu. Jadi untuk menghubungkan, misalkan ada tidak hubungannya antara pemberian pupuk terhadap hasil panen padi misalnya. Nah, itu kita hubung-hubungkan. Ada tidak hubungannya antara jumlah curah hujan dengan panen apa misalnya buah-buahan atau sayuran misalkan seperti itu. Atau ada tidak penjualan misalkan tidak penjualannya, misalnya ada tidak hubungan antara kalau di wilayah kerja itu misalnya kenyamanan situasi kerja terhadap kinerja pekerjanya atau karyawannya. Nah, itu contoh kita menjelaskan hubungan antar variabel. Kemudian membuat keputusan lebih baik. Ya. Kalau misalnya kita sudah tahu ada hubungannya, berarti kita bisa membuat keputusan lebih baik. Misalkan kamu sudah tahu nih ada hubungan antara jumlah IPK dengan nilai IPK dengan kehadiran. Berarti kamu bisa mengambil keputusan, oh saya harus hadir kuliah. Absensi saya harus ada gitu. Jangan sampai bolong-bolong absensinya supaya nilainya sempurna. Kemudian mengatasi perubahan-perubahan, misalnya ini di dunia pertanian atau di dunia pasar tren. Misalkan sekarang Windows itu terus update-update. Masa kita harus menggunakan Windows 9 misalnya, sedangkan sekarang udah Windows 10, misalkan seperti itu. Jadi untuk mengatasi perubahan-perubahan atau di cuaca misalkan, oh nanti musim hujan. Kalau musim hujan sebaiknya kita menanam tumbuhan apa ya? Berarti yang tahan air. Kalau kena banjir nggak apa-apa, seperti itu. Membuat rencana dan lamaran ini hampir sama dengan perubahan itu. Jadi kalau kita misalkan nanti ada data kita, misalkan penjualan kita dari data-data tahun sebelumnya, berarti kita bisa meramal, oh berarti tahun depan saya akan menghasilkan sekian-sekian, misalnya kita ramal nanti, dan masih banyak lagi manfaatnya. Kemudian tahapan-tahapan dalam statistik itu ada, satu, mengidentifikasi persoalan, atau dengan kata lain harus ada dulu masalahnya. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang ada, jangan gosip-gosip yang ada. Kemudian yang kita kumpulkan data asli dan baru, datanya jangan abal-abal, jangan yang lama, misalnya gitu. Kita ingin misalnya kita ingin meneliti tentang kemacetan, masa kita meneliti data-data yang kita ambil 10 tahun yang lalu, relevan nggak? Atau ada nanti nggak bisa? Nggak. Nah, situ. Jadi harus data yang asli dan baru, jangan datanya. Kemudian kita klasifikasikan datanya, atau kita kelompok-kelompokkan datanya, baru kita sajikan, dan kita analisa datanya. Ini tahapan-tahapan dalam statistik. Contohnya misalnya kita akan mengatasi kemacetan. Identifikasi persoalannya. Oh, ternyata di setiap tol Bekasi Timur itu setiap pagi macet, itu persoalannya. Misalnya setiap pagi dan sore macet. Kita kumpulkan fakta-faktanya. Oh, ternyata jam sekian sampai sekian terjadi macet sekali. Kita ambil datanya berapa ribu mobil yang lewat, foto-fotonya juga. Kita kumpulkan data yang asli dan baru. Kemudian kita klasifikasi. Nah, jam-jam berapa aja sih, sampai jam berapa aja sih macet itu terjadi. Terus kita sajikan, baru kita analisa, oh macet itu terjadi dari jam-jam 6 sampai jam 10, kemudian dari jam 3 sampai jam 7, misalnya itulah terjadi kemacetan. Baru kita analisa, nah kalau itu sampai statistik deskriptif aja. Nanti tarik kesimpulannya, kalau sampai inferensia, baru kita tarik kesimpulan. Kalau misalnya, oh macet ini karena pengendara membawa mobil pribadi masing-masing, sehingga terjadi kemacetan, tidak mau menggunakan angkutan umum, misalnya kesimpulannya begitu. Terus kita bisa antisipasi, jadi kita bisa membuat kebijakan. Oh, berarti nanti di tol Bekasi Timur kebijakannya menggunakan jam sekian, jam 6 sampai jam 10, misalnya 3 in 1 gitu. Jadi seperti itu. Kita masuk ke populasi, sampel, dan data. Populasi itu apa? Seluruh elemen yang akan kita teliti. Sedangkan sampelnya elemen yang merupakan bagian dari populasi.
Kalau data, fakta-fakta yang dapat dipercaya. Nah, populasi dan sampel. Kalau misalnya saya ceritakan, populasinya kelas 19 3A 04. Berarti sampelnya saya ambil beberapa mahasiswa dari 19 3A 04. Itu. Kalau misalnya populasinya BSI Bekasi, saya ambil sampelnya misalnya kelas 1904, ambil kelas 643A 04. Nah, itu sampelnya. Kalau saya ambil sampelnya seluruh BSI Bekasi, berarti populasinya seluruh BSI Indonesia misalnya seperti itu. Apa sampelnya? Bisa cabang, misalnya cabang BSI Bekasi, BSI Cibitung. Jadi bagian dari populasi tersebut kalau sampelnya. Sama kayak kue bolu. Kalau kalian ada di mal-mal itu disuruh ambil sampel, kan hanya sebagian sepotong. Untuk apa? Untuk merasain. Oh, bolu ini enak. Nah, seperti itu juga. Misalnya di BSI Bekasi, saya ambil sampel di kelas kalian aja, nggak usah terlalu luas populasinya. Misalkan di kelas kalian yang ada 37 atau 38 orang ini, saya mau ambil sampelnya dari beberapa orang. Misalnya 5 orang. Nah, kalau si 5 orang ini saya tanya tentang statistika, semuanya jawabannya benar. Nah, itu sampelnya dari 5 orang ini. Saya anggap populasi ini, artinya kelas semua ini, mengerti tentang statistik. Seperti itu. Jadi yang mewakili. Nah, seperti itu. Kemudian nanti juga ada cara rumus pengambilan sampel supaya dia mewakili. Kalau misalnya rumus Lopin itu ada namanya rumus Lopin nanti. Kita masuk ke jenis-jenis pengambilan sampel. Yang pertama itu random sederhana. Nah, random sederhana ini pengambilan sampel secara acak. Contohnya ini dengan cara pengambilan undian. Jadi kita kocok tidak berdasarkan urutan atau apa-apa. Namanya pengambilan secara acak, artinya kebetulan. Nah, ini untuk yang random sederhana. Kita ambil secara acak. Kemudian ada random berstrata. Ini pengambilan sampel yang populasinya dibagi beberapa bagian. Kemudian anggotanya dipilih secara random. Baru kita ambil sampelnya. Contohnya misalkan di suatu PT XYZ. Nah, kita ingin mengambil kinerja manajer di PT tersebut. Nah, kita bagi dulu manajer kelas atas, kemudian manajer kelas menengah, dan manajer kelas bawah. Baru kita ambil beberapa dari manajer kelas atas, beberapa manajer dari kelas menengah, dan beberapa manajer dari kelas bawah. Nah, itu namanya strata, random berstrata. Artinya kita bentuk kelompoknya dulu. Atau kalau kalian di kelas kalian, misalnya random berstrata itu saya kelompokkan. Oh, dari ini beberapa yang ini berdasarkan jenis kelaminnya saya kelompokkan. Misalnya pria dan wanita, seperti itu. Saya ambil 5 orang dari pria dan 5 orang dari wanita. Seperti itu random berstrata. Ada juga yang sistematik. Ini pengambilan sampel berdasarkan urutan tertentu dari populasi. Contohnya, misalkan ada di suatu puskesmas mau vaksin misalnya. Setiap jumlah populasinya 100. Nah, saya ambil sampelnya 10 orang. Artinya dalam 100 orang itu saya ambil 10. Berarti per 10 orang yang datang, saya ambil 1. Kemudian nomor urut yang 20 sampai 10 sampai 20, nomor urut yang datang 1 sampai 10 saya ambil 1 sampelnya. Kemudian kalau nomor urut 10 sampai 20 saya ambil 1. 20 sampai 30 saya ambil 1 sampelnya, dan seterusnya sampai 100. Berarti kita ambil satu-satu, itu berurut. Contoh pengambilan sampel yang berurut. Kemudian ada seluas sampel kelompok atau clustering sampel. Sampling, ini pengambilan sampel tidak langsung memilih anggota populasi untuk dijadikan sampel, tapi kita kelompokkan terlebih dahulu.
Dan yang termasuk sebagai sampel adalah anggota yang berada dalam kelompok tersebut. Contohnya di sini, kalau jika kelompok-kelompok tersebut berdasarkan pembagian daerah geografis, maka cluster samplingnya itu disebut area sampling. Contoh area sampling itu yang seperti tadi saya singgung, misalkan pemilu, penghitungan pemilu, quick count, misalkan di kota-kota besar aja di Pulau Jawa. Nah, misalnya kan Pulau Jawa banyak nih kota-kotanya. Nah, kita ambil sampelnya yang padat penduduk, berarti kota-kota besar yang padat penduduk, misalnya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagainya itu ya. Kita ambil beberapa berdasarkan daerahnya. Atau misalnya kalau seluruh Indonesia populasinya, berarti berdasarkan pulau. Saya ambil dari Jawa Barat sekian, dari Pulau Jawa sekian, dari Pulau Sumatera sekian, dari Pulau Kalimantan sekian. Itu namanya pembagiannya cluster sampling atau area sampling karena berdasarkan letak geografis. Itu untuk sampel, pengambilan sampel. Kita masuk ke data. Data ini dibagi berdasarkan sifatnya, itu ada data kualitatif, itu data yang disajikan bukan berbentuk angka. Misalnya itu ada agama, ada jenis kelamin, suku, bangsa, dan pangkat. Nah, ini berdasarkan kategori, bukan berbentuk angka. Ada nggak namanya agama 1, jenis kelamin 100 misalnya? Atau suku bangsa 2. Nah, daerah misalnya 1 dan 2, nggak bisa. Itu namanya berdasarkan kategori, ini saya sebut tadi kategori. Tidak berbentuk angka, itu disebut kualitatif. Sedangkan untuk yang berbentuk angka, ini kuantitatif, kuantitas. Nah, ini berbentuk angka. Nah, ini terbagi dua lagi. Yang pertama ada data kontinu yang bentuknya pecahan, misalkan 0,5 atau 4,5. Yang bisa berbentuk pecahan. Nah, data yang bisa berbentuk pecahan itu apa? Misalnya berat badan. Misalnya berat badan kamu berapa? Oh, 60,5. Itu data yang berbentuk pecahan. Kalau data diskrit, data yang satuannya selalu dalam bilangan bulat. Misalnya jumlah kelas. Bisa nggak kelas itu separuh? Kelas 642A,5. Nggak ada kan? Atau jumlah penduduk sekian-sekian, 5, nggak ada, karena manusia itu nggak ada yang separuh badannya, misalnya gitu, dihitung nggak separuh gitu, nggak dalam bentuk pecahan. Nah, itu bedanya data diskrit dan kontinu, dan itu disebut data kuantitatif. Berikutnya berdasarkan waktunya. Kalau tadi berdasarkan sifatnya ada data kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan waktunya ada data cross section atau data silang. Nah, ini data yang dikumpulkan pada waktu tertentu dan menggambarkan kegiatan suatu kegiatan atau kumpulan pada waktu tertentu. Contohnya di sini jumlah warga DKI Jakarta menurut asalnya pada tahun 2011. Nah, ada kodenya. Pada tahun 2011 inilah yang menunjukkan data ini cross section atau data silang. Contoh lagi, misalnya jumlah mahasiswa BSI tahun 2021. Nah, itu cross section. Sedangkan time series, data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Contohnya, data mahasiswa dari waktu ke waktu, atau data mahasiswa setiap tahunnya. Artinya berulang kan, tiap tahun diulangi, dihitung berulang kali. Itu namanya time series. Beda kalau data mahasiswa pada tahun 2021, itu cross section atau data silang. Tapi kalau dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun, itu namanya data time series. Artinya berulang, ada pengulangan. Misalnya angka kelahiran di Indonesia setiap dari tahun ke tahun mengecil atau membesar. Nah, itu termasuk data time series karena dihitung. Sensus penduduk itu dihitung berulang kan, misalnya setiap 10 tahun sekali sensus penduduk itu. Itu namanya time series. Sama pemilihan direktur di PT XYZ misalnya, itu juga data time series karena pemilihannya itu berulang. Kemudian ada data, cara memperoleh datanya ada disebut data primer dan ada data sekunder. Data primer itu langsung diperoleh dari responden.
Contohnya data pegawai negeri sipil BKN, data terintegrasi mahasiswa dalam suatu universitas, itu data primer. Sedangkan data sekunder, data yang diambil dari data primer. Artinya, misalkan data perkawinan antara umur 17 tahun sampai 20 tahun, kita langsung ngambil kita bisa lihat website Departemen Agama. Contoh lainnya data primer, misalkan saya ingin melihat IPK kamu, IPK kelas 19 3A. Nah, saya bisa tanya, saya sebar kuesioner. Silakan isi jumlah IPK kalian masing-masing. Nanti saya kumpulkan. Nah, jadi saya tahu itu berarti disebut data primer. Sedangkan data sekunder, nanti saya ingin melihat IPK kamu, saya akan buka web BSI. Di mana berapa sih IPK kelas 19 3A? Jadi saya tidak langsung bertanya ke kamu, itu namanya data sekunder. Jadi melalui website-nya bisa. Berdasarkan sumbernya ada data internal dan ada eksternal. Data internal itu berarti dalam suatu instansi, berada di dalam suatu instansi. Sedangkan eksternalnya di luar instansi. Contohnya di sini data yang di dalam instansi. Di dalam instansi ada data dosen, jumlah mahasiswa, jumlah kelulusan, dan lain sebagainya. Sedangkan di luar organisasi BSI ada data orang tua siswa atau data keluarga dosen, misalnya seperti itu. Itu data eksternal, berarti di luar dari suatu instansi atau organisasi. Berikutnya, syarat-syarat data yang baik. Harus objektif, mewakili atau representatif, dipercaya, artinya kesalahan bakunya kecil, tepat waktu atau up to date, dan relevan, artinya data yang dikumpulkan ada hubungannya dengan permasalahan. Objektif itu harus benar ya. Kemudian mewakili itu mewakili seperti tadi. Misalkan kalau di kelas kalian itu ada 37 orang. Kalau misalnya saya tanya cuma satu, apa pengertian statistik? Cuma satu yang menjawab. Nah, saya anggap semuanya bisa, itu tidak mewakilin. Tapi kalau misalnya kalian 37 orang, saya ambil sampelnya 12 misalnya gitu, atau sampelnya 15, nah saya tanya semua benar, nah itu baru bisa mewakili. Saya anggap, oh sudah 15 orang benar semua nih saya tanya tentang statistik, berarti saya anggap semuanya sudah bisa statistik. Nah, itu baru representatif, mewakili atau wajar. Kemudian data dapat dipercaya, artinya sumber-sumber data kalian harus dapat dipercaya. Misalkan kalian nanti buat makalah, berarti cari nanti datanya di BPS, atau cari datanya di Google Trends, atau cari datanya nanti di Tweet. Jadi nanti daftar pustakanya ada sumber. Nah, ada sumbernya, www. Nah, itu ada. Jadi harus dapat dipercaya. Up to date itu harus yang baru, relevan itu yang ada hubungannya, tergantung judul apa yang kamu bahas. Kita masuk ke pengukuran dan jenis-jenis skala. Nah, kita sebelum masuk jenis-jenis skala, kita harus ketahui variabel itu apa sih? Variabel itu perubah atau yang disebut tadi karakteristik yang terdapat pada elemen-elemen populasi. Contohnya kalau populasinya masyarakat, elemennya adalah manusia, maka ada penghasilan, ada umur, ada apa lagi? Ada status perkawinan, yang disebut data itu banyak sekali ya variabel-variabel. Seperti saya contohkan tadi, kalau misalnya di tumbuhan ada variabelnya bentuk daun, jumlah panen gitu ya, jenis tanaman atau jenis hewan, atau di komputer jenis-jenis komputer ya kan. Jenis-jenis software-nya banyak sekali. Kemudian variabel ini terbagi atas dua. Yang pertama kualitatif, ini berdasarkan kategori, sama seperti data tadi. Contohnya tingkat pendidikan, jenis kelamin, yang tidak berbentuk angka di sini. Kalau kuantitatif berbentuk angka atau numerik, contohnya penghasilan, umur yang berbentuk angka deh. Itu variabel kuantitatif. Contohnya di sini umur, jumlah keluarga, jumlah penghasilan, jumlah pengeluaran, masih banyak lainnya. Kita masuk ke macam-macam skala. Yang pertama ada skala nominal atau skala klasifikasi, di mana skala ini yang paling sederhana, hanya merupakan label saja. Jadi tidak
menunjukkan tingkatan apa-apa. Contohnya apa? Jenis kelamin, nomor urut absen. Jenis kelamin kan tidak menunjukkan tingkatan apa-apa. Oh, kalau jenis kelamin laki-laki atau perempuan itu jenis kelamin laki-laki paling pintar. Enggak juga, ada perempuan yang pintar gitu ya. Nomor urut absen, oh berarti nomor urut absen 1 IPK-nya paling tinggi. Tidak, itu hanya label saja, bukan yang paling tinggi. Jadi contoh skala nominal itu seperti itu. Kemudian ada skala ordinal. Nah, skala ordinal ini masuk sifat skala nominal. Jadi yaitu apa? Label ditambah satu tingkatan, yaitu menunjukkan ditambah satu sifat, menunjukkan satu tingkatan. Ini skala ordinal. Jadi mencakup skala nominal ini ya. Nominal itu apa? Label aja, ditambah satu lagi sifat, menunjukkan skala tingkatan. Contohnya tingkat pendidikan S1, S2. Kan label. Oh, labelnya S1, labelnya S2. Dan ini 1-2-nya menunjukkan tingkat apa ini? Oh, S1 itu lebih rendah dari S2 atau pendidikannya lebih tinggi S2, lebih susah misalkan seperti itu. Berikutnya skala interval. Skala interval ini pemberian angka-angka dari objek yang mempunyai sifat-sifat, ada skala nominal, ada skala ordinal, ditambah satu sifat yaitu jarak yang sama. Artinya apa skala nominal? Sebagai label, kemudian sebagai tingkatan, ada menurut tingkatannya, kemudian ada jaraknya. Contoh data nilai, misalnya nilai 80, udah labelnya 80. Tingkatannya apa ini? Oh, tingkatannya udah masuk golongan A. Intervalnya kalau misalnya dari 70 dan 60 itu beda, misalnya seperti itu. Ya kan? 60 sama 70, ini 60 ini masih golongan B atau C misalnya. Berarti ada kan jaraknya dari 60 ke 80. Ini contoh interval. Berat badan juga seperti itu. Skala rasio, pemberian angka termasuk 3, ada skala masuk ke nominal, ordinal, dan interval. Ditambah satu sifat lagi, absolut terhadap objek yang diukur. Artinya apa? Menunjukkan label, kemudian tingkatan, kemudian apalagi jarak, ditambah satu lagi absolut terhadap objek yang diukur. Contohnya ini tadi suhu badan. Misalnya suhu badannya 30 derajat Celcius. Nah, udah menunjukkan apa itu? Ada labelnya, oh ukuran 17, tingkatannya normal, seperti itu ya. Kemudian intervalnya, oh masih normal-normal aja kalau 37. Beda kalau sama dengan 39 derajat Celcius ya, misalnya 39 derajat Celcius. Nah, ini udah demam tinggi, jadi ini ada intervalnya. Absolut terhadap objek yang diukur, misalkan kalau derajat Celcius ini panas itu ini beda nggak dengan derajat Kelvin nanti? Beda. Atau nanti ini misalnya derajat Celcius 0 derajat Celcius. Kalau di air berarti airnya akan membeku. Tapi kalau misalnya di hidrogen atau misalnya yang lain dia tidak beku seperti itu. Makanya tergantung objek yang diukur. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke penyajian data. Penyajian data ini ada 2. Artinya untuk apa sih? Untuk meringkas. Jadi cara yang digunakan untuk meringkas dan mengatur serta mengorganisir ya untuk dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Jadi biasanya disajikan dalam bentuk 2, tabel dan grafik. Itu penyajian data. Kemudian tabel ini terbagi 3, ada tabel 1 arah, 2 arah, dan 3 arah. Nah, tabel ini biasanya yang disajikan data cross-section dan time series. Masih ingat cross-section? Data yang disajikan dalam satu waktu tertentu, sedangkan time series yang berulang atau berkelanjutan ya, tadi time series. Artinya dari waktu ke waktu itu time series. Contohnya ada tabel 1 arah ini berdasarkan satu karakteristik atau satu kategori. Contohnya jumlah penjualan menurut jenis barang. Nah, jenis barang inilah karakteristiknya. Jadi satu karakteristik. Kalau saya tambah dan harga, jadi jumlah penjualan menurut jenis barang dan harga barang misalnya. Nah, ini kalau udah ada dan ini berarti 2 kategori. Tapi kalau cuma jenis barang aja 1 kategori.
Contoh di sini pengangguran menurut daerah. Misalnya ini satu kategori. Jumlah modal asing menurut sektor ekonomi. Ini satu kategori aja. Sedangkan yang dua kategori nanti penampilan datanya seperti ini. Jenis outlet ini jumlahnya. Data target penjualan SPG di tahun 2009. Ini berarti ini datanya cross section karena ada tahun 2009-nya. Ini jenis outletnya, ini jumlahnya. Berarti kategorinya ini, jenis outlet. Kemudian ini juga jumlah pengangguran pada lokasi pada kota besar di Jawa Barat. Ini data cross section juga karena pada tahun 2002. Nah, berdasarkan kota, ini jumlahnya, jumlah pengangguran berdasarkan kotanya ya di Provinsi Jawa Barat ada Bogor, ada Sukabumi. Ini dua arah. Contoh penerapan dua arah ini berikutnya yang dua arah ya. Dua karakteristik atau kategori. Jumlah penjualan menurut jenis barang dan daerah penjualan. Jadi jenis barang ini kategori 1, daerah atau daerah penjualan kategori 2. Nih. Kemudian jumlah penanaman modal asing menurut sektor ekonomi dan lokasi investasi, berarti dua kategorinya. Jumlah impor menurut jenis barang dan negara. Nah, itu dua kategori. Nah, penampilan untuk tabel yang dua kategori itu, contoh tabelnya, presentasi rumah tangga yang memiliki telepon, ini kategori 1, telepon seluler kategori 2. Jadi di sini ada telepon seluler. Seperti itu. Berikutnya tabel 3 arah. Berarti berdasarkan 3 kategori. Contohnya jumlah investasi menurut 1 jenis usaha, 2 negara asal, dan ketiga lokasi investasi. Nah, ini dia contoh tabelnya. Investasi menurut jenis usahanya. Ada usaha jasa, ini jenis investasinya ya. Ada perbankan, ada industri, ada listrik. Kemudian negara asal. Nah, negara asal ini di sini ada Amerika, ada Inggris. Nah, lokasinya ada di desa atau di kota. Ini desa, kota. Jadi itu 3 kategori. Nah, kalian bisa juga jumlah produksi pertama menurut jam shift kerja. Nih, jam shift atau jam kerjanya. Kemudian ada jenis mesinnya. Kemudian kualitas barang yang dihasilkan. Itu 3 kategori. Nah, contoh ini latihan. Jumlah penjualan barang diperinci berdasarkan berdasarkan jenis barang agar supaya bisa diketahui. Nah, ini mana jenis barang yang menunjukkan tren naik dan tren turun. Nah, ini disebut kategori. Karena apa? Berdasarkan jenis barang aja. Kalau agar supaya itu hanya penambahan supaya ini, supaya itu. Tapi berdasarkan jenis barang. Nah, ini tabel 1 kategori atau 1 arah ya. Kemudian yang B, berdasarkan daerah penjualan agar bisa diketahui mana yang berhasil memberikan hasil penjualan yang tinggi atau besar. Ini satu kategori juga ya. Jadi berdasarkan daerah penjualan agar supaya ini hanya untuk menambahkan saja. Kemudian yang kedua, jumlah pengangguran diperinci berdasarkan keahlian dan pendidikan. Berarti ini 2